Hai guys, so Februari 14, Happy Valentine. Dan kabar menyedihkan datang dari pemain film Dawson's Creek yang meninggal dunia. Ya, kita suka nonton filmnya kan dulu, Dawson's Creek. Dan kayaknya ya sedih ya kalau ada orang yang filmnya kita tonton terus meninggal. Kayaknya kita mengingat kenangan-kenangan filmnya gitu loh. Apalagi yang main film Dawson's Creek-nya orangnya baik hati ya. Orang baik hati kalau meninggal kayaknya sedih gitu ya. Ya, rest in peace. Karena melihat orang meninggal, terus saya berpikir gitu, kok orang-orang kok pada mati muda gitu ya. Zaman sekarang, zaman dulu itu zaman nabi-nabi itu tertulis usianya 900 tahun, 700 tahun gitu. Ya, umurnya panjang. Kalau sekarang orang tuh pada mati muda gitu ya, cepet banget. Nah, terus gue cari tahu lah setelah meninggalnya ini pemain film Dawson's Creek yang sudah meninggal dunia baru-baru ini. Karena dari sini lalu saya menggoogle siapakah yang meninggal pada tahun lalu. Dan akhirnya karena terinspirasi ngelihat ada yang meninggal, terus saya menggoogle tahun 2025 siapakah yang pada meninggal. Ternyata yang pada meninggal tahun 2025 mungkin anak-anak muda nggak tahu ya, anak-anak di bawah anak-anak usia muda mereka nggak kenal kali ya orang-orang yang meninggal ini. Tapi kan kita besar dengan melihat karya-karya mereka ya. Ada nomor 1 Nurul Qomar meninggal dunia ya, aku inget nih, suka nonton dia. Komedian Nurul Qomar sudah meninggal dunia 2025 awal tahun. Siapa lagi yang meninggal dunia? Sandi Permana. Ini adalah mengejutkan masyarakat, pemeran Arya Soma. Oh, Gunung Merapi. Oh, saya nggak nonton Gunung Merapi. Emilia Contessa meninggal dunia. Ada Ari Jamasari, Gobang. Ini apa nih, pemain sinetron. Oh, kagak nonton. Mat Solar, ya saya nonton nih Mat Solar. Meninggal dunia 2025. Reza Etapi ya meninggal dunia. Ya, pemain film Titip Puspa meninggal dunia. Titip Puspa ini suara paling bagus menurut gue di Indonesia, itu suara ya Titip Puspa ya. Titip Puspa meninggal dunia. Ya, gimana usaha cateringnya itu, apakah masih berjalan? Ricky Syahaan meninggal dunia. Ben Seringai nggak tahu. Gatot Kiss, keyboardis band Ungu, saya bukan pendengar Ungu. Chairil, siapa nih? Chairil melawan stroke. Lupa ingat. Oh, Angling Dharma, nggak kenal lah. Gustiwi, saya nggak nonton Angling Dharma. Lalu siapa ini? Meninggal dunia 2025. Jatuh kamar mandi. Jatuh di kamar mandi. Kayak ini ya, kayak emaknya Melanie Kartadinata ya. Jatuh di kamar mandi ya, meninggal dunia ya. Gustiwi. Hati-hati guys, kalau kamar mandi lebih baik kering aja ya, jangan basah, nanti jatuh kalau licin. Kamar mandi kering say, jangan kamar mandi basah. Terus udah gitu siapa nih? Hamdan ATT. Oh, Hamdan ATT, ya gue tahu nih, gue denger lagunya dari kecil. Hamdan ATT, termiskin di dunia. Nah, Mpo Alpa, ini dia. Inilah orang-orang yang meninggal yang ini kita tidak bisa nyekar, tidak bisa menaburkan bunga. Apalagi ini kita dekat dengan Mpo Alpa. Ya,
karena Nikita ditahan oleh kerangkeng besi, jadi dia nggak bisa nyekar. Dan gimana perasaannya ya nggak bisa nyekar, orang yang dia kenal meninggal dulu, kayak nggak bisa ke kuburannya gitu loh, nggak bisa nabur bunga gitu loh. Perasaannya gimana? Mari kita tanya Nikita, gimana perasaannya, tolong dijawab. Bagaimana perasaannya tidak bisa nyekar, tidak bisa menaburkan bunga di kuburan orang-orang yang kamu sayangi? Ya, Empo Alpa kan deket nih sama si Nikita, udah meninggoy. Empo Alpa komedian meninggal. Lihat deh dari tadi yang gue tunjukin, muda semua ya, nggak ada gitu ya 100 tahun, 120 tahun lah. Aji Sutama ini, lagu Hip Hip Hura, ya Allah, Hip Hip Hura. Personal Elva Singer, ini bukannya manajer dulu nih. Personal Elva Singer, bukan jadi manajer Elva Singer. Ini meninggal. Lihat deh, meninggal. Pada nggak tua-tua banget gitu loh, kayak yang nenek-nenek yang udah ngerti nggak lu, udah nenek-nenek banget. Enggak, pasti terlalu masih kemudaan gitu buat meninggal dunia. Ini juga lagunya Cil Bimbo, lagunya enak lagunya. Nanti Juliawan siapa nih? Oh, kagak nonton sinetron. Aduh, mati muda semua, say. Usia 32 tahun. Ya Allah, pada bugar-bugar mati semua ya. Sehat bugar. Moody Taylor, komika, nggak kenal. Film Jaran Goyang nggak nonton. Oh, Gary Iskak. Ini kita udah berapa orang yang meninggal 2025 dan kamu tidak bisa menyekar bunga. Apalagi kamu deket sama Gary Iskak loh. Bisa dibilang ya mantan gituan, ya kan? Satu kamar, mantan gituan. Gimana perasaan kamu? Pernah ada hubungan? Gimana? Gary Iskak meninggal, kamu gak bisa jenguk, ditahan oleh besi. Hebat banget lah ini bos-bos yang bisa menahan Nikita sampai selama ini. Kan dulu sama Dito cuma berapa bulan, akhirnya bisa bebas sama Dito. Ternyata ini bos-bos ini mereka lebih jago daripada Dito, bisa menahan sampai tahunan. Kalau bisa sih ya ditambahin dong sampai 10 tahun lebih, please dong, please. Oke, Gary Iskak, gimana rasanya nih kita nggak bisa menabur bunga sama Gary Iskak gitu? Meninggal dunia karena kecelakaan motor, meregang nyawa detik-detik terakhir. Videonya beredar saat dia meregang nyawa, masih gerak gitu pas jatuh di aspal gitu. Videonya beredar. Epy Kusnandar, ya ampun, meninggal dunia 61. Aduh, muda. Harusnya tuh manusia tuh kayak umurnya tuh harus sampai minimal 120 tahun gitu zaman sekarang. Kok ini pada 61, 32 pada meninggal, cepet banget ya meninggal. Ya, udah itu yang meninggal ya. Aduh. Hey. Jumpa lagi kita di konten Pemersatu Satu Bangsa, duo gacor. Bener. Dengan host fenomenal yang terkenal di seluruh dunia dan akhirat. Pak, gua sebagai akhiratnya bisa nggak? Kenapa? Nggak enak banget, Pak. Kan nanti bakalan kita ke sono. Oh iya benar. Iya. Saya Gary Iskak dan saya Pasha Van Krab di Kalian kalau punya sosmed gitu, ngerti nggak? Kadang kalau ada orang meninggal gitu, gue suka ngeliat postingan terakhir di sosmednya. Biasanya kayak ada tanda-tanda gitu, aku mau pergi gitu, kayak gitu, tiba-tiba meninggal gitu. Biasanya kalau orang meninggal gitu, gue suka ngeliat sosmednya dan postingan terakhirnya gitu, kayak sebagian besar tuh selalu ada kayak gila percis banget dengan kayak menjemput ajal gitu, kayak kematian gitu, aku mau pergi gitu misalnya. Nah,
kayak gini, ke akhirat gitu, host di akhirat, akhirnya si Gary Iskak meninggal nih, ke akhirat gitu. Jadi gimana ya, kalau punya sosmed gitu, terus lucunya lagi kalau kita punya sosmed gitu, terus pas kita kayak joget-joget bego gitu loh, kayak joget-joget TikTok gitu, terus lu meninggal, terus seluruh orang tuh pada ngelihat postingan lo terakhir gitu, kayak orang bego gitu joget-joget. Ya Allah, malu banget gitu loh punya sosmed. Ngerti nggak lo? Kayak konyol gitu. Ih gila, joget kayak orang gila, lu udah meninggal gitu, joget-joget gitu. Tapi berkali-kali si Yolo Ina sama Bella Sembiring berkali-kali bilang, tunjukkan wajah lo nggak berani tunjukkan wajah lo gitu kan. Tunjukkan wajah lo, kayaknya tolak ukur mereka berani itu adalah nunjukin muka di sosmed. Tolak ukurnya gitu aja, tunjukin muka lo kalau lo berani. Tolak ukur mereka udah gitu aja deh, kalau lo berani tunjukin muka lo. Yolo sama Bella. Gimana ya guys, karena kayak gimana ya, kalian kan orang Indonesia gitu, orang-orang yang beda sama orang luar negeri. Kalau orang luar negeri gitu HP lama, bos-bos kita yang lebih kaya dari kita HP-nya tuh HP lama, bukan iPhone terbaru gitu. Tapi kalau di budaya Indonesia itu kayak HP terbaru dan lo akan keren banget. Tapi jadi udah beda budaya gitu loh. Kalau di luar negeri, kalian lihat artis-artis luar negeri, ada nggak yang live setiap hari ngomong ngalor ngidul? Ada nggak story artis luar negeri sampai titik setiap detik aku mau ke sini, setiap detik aku lagi minum kopi, lagi sejam kemudian aku lagi jalan di sini, terus 2 jam kemudian aku lagi begini nih liatnya, aku lagi betulin kasur. Ngerti nggak? Ada nggak artis luar negeri yang kayak gitu setiap sampai titik-titik story? Nggak ada, karena itu hanya budaya Indonesia gitu, yang kayak pengen ngartis, pengen terkenal, pengen dilihat gitu loh. Jadi bedakan budayanya gitu. Kalau orang nggak mau nunjukin muka, karena kenapa? Karena itu adalah sebuah gimana ya, sebuah anugerah gitu. Ketika kita jalan nggak ada orang yang ngeliat dan ngenalin kita tuh bebas banget dan merdeka. Ketika kita jalan nggak ada yang merhatiin, nggak ada yang, apalagi kayak kalau kita udah terkenal gitu loh, itu kayak artis luar negeri, dia udah terkenal banget sehingga sampai jalan-jalan ke Bali, ke Thailand, semua orang langsung ngenalin, minta tanda tangan. Kita tuh nggak bebas, kayak kutukan gitu loh kalau udah terkenal banget. Nah kalian kan kayak masih terkenal nanggung gitu, jadi kayak kalian mengejar level terkenal banget. Tapi orang yang udah yang terkenal banget gitu, jalan-jalan kemana-mana, ke luar negeri, ke Thailand, ke Bali, mereka tuh kayak berasa terkutuk gitu loh. Lihat Britney Spears gitu, misalkan mau makan di restoran, semua orang ngumpul di restoran, di jendelanya ngeliatin gitu loh. Ngerti nggak? Dikerubutin, aduh pengen jalan bebas, tiba-tiba kerumunan orang karena terkenal gitu, minta foto, tanda tangan. Padahal kan kita kan mau menikmati hidup, mau menikmati nikmatin kopi tanpa diliatin gitu, kayak apa sih lo, kayak kebun binatang gitu, kayak lagi diliatin gitu, nggak enak gitu loh. Jadi kalau untuk mereka yang menganggap berani itu adalah nampil muka, lo bego anjing ya. Karena bagi kita ini merdeka banget, gue mau kemana, mau gue ke, nggak ada yang ngenalin, gue mau ke restoran Indonesia. Coba kalau gue banyak view gitu loh, terus gue kalau ke restoran Indonesia officialnya, aduh gue kan nggak pengen begitu, basa-basi, apalagi gue basa-basi, aduh males banget. Ih ngapain sih, gue nggak mau, gue pengen menikmati momen gitu loh. Nggak usah ngeliatin gue, nggak usah apa gitu loh. Kayak gitulah
bayangin aja kayak artis-artis Hollywood mana ada kayak begitu. Story titik itu kan budaya Indonesia. Ngerti nggak? Mereka justru pengen tidak dikenali, jadi bebas mau jalan ke mall, nggak ada yang nengok gitu, nggak ada yang ngerubutin, tak foto dikerubutin. Itu yang udah terkenal banget itu mereka merasa ini wajahku udah dikenal semua orang di dunia, ini sebuah kayak kutukan, nggak bebas, tidak merdeka. Gitu loh. Jadi kalau tolak ukur lo berani adalah menampilkan wajah di sosmed, bela sembiring, ya lo ine ya, SDM rendah, shut the fuck up, oke? Oke, karena itu lo budaya Indonesia. Jadi lihat dulu dari kacamata sudut pandang lain budaya di luar negeri, gitu. Kan orang budaya Indonesia gila-gila konten, gila-gila pengen terkenal, mau jadi artis, kayak adanya Nikita mau main film. Kalau di sini lo lihat di luar negeri, lihat semua orang tutup pintu, kedamaian di dalam rumah, kerja, pulang. Jadi beda budaya. Oke, gila-gila terkenal. Itu kalian live terus ngobrol ngalor ngidul kamera. Semakin banyak lu di depan kamera, lu itu semakin ngibul dan semakin palsu. Karena kamera on, tiba-tiba lo yang iya begini ngomong lo kayak apa ya, makin ngarang, ngerti nggak lo? Semakin banyak lo di depan kamera, lo itu semakin palsu, ngerti? Karena seolah-olah lo pengen kelihatan baik, seolah lo pengen kelihatan bener gitu loh, karena lo kamera on gitu loh, kayak ada kamera nih gitu. Jadi kayak membuat image. Semakin banyak lo keluar di kamera, lo itu semakin palsu. Yang lo omongin juga semakin palsu. Mantap. Sebelum Broko bintang tamu siapa? Ada. Yang benar. Ada. Broko udah telepon. Kenapa gitu? Dia sekarang agak-agak direm-rem gitu ya nggak? Takut dibully netizen. Gue kalau ngomong kadang-kadang suka bener sih. Jangan begitu dong. Bener. Oke, dia jadi untuk bintang tamu kita hari ini Broko yang tahu nih. Saya kagak tahu siapa orangnya. Ada pokoknya ya. N. Urut depannya N. N. Oke, N. Nano. Bukan. Neno bukannya. Bukan. Dan buat kalian semua, Next Era Gang jangan lupa untuk di-subscribe. Channel paling lama pembukaannya, tau gak? Bridging-nya lo lama banget. Emang kenapa sih gak boleh? Boleh, Ya udah boleh. dong, suka marah-marah mulu. Lo nggak marah dong, masa Iya, iya. marah? Kan nunggunya lama di situ. Oh gitu, iya. Kita Nyai. udah lama dari dulu. Sehat kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Baik dong, Gary. Aduh. Mampus lo. Jadi, Iya, gue Nyai. itu dari sekian lama dulu waktu sama Gary, gue belum jadi artis. Oh, gitu? Sama sekali, dia masih di Bintaro. Ini nanya siapa nih sebenarnya? Oke. Sampai Jadi sekarang, gue Bintaro. Terus, Nyai. baru ketemu lagi setelah berapa puluh tahun ya. Oke. Sekarang udah berubah ya? Udah berubah. Dulu Gary ganteng banget. Oh gitu, kalau sekarang? Dulu tuh gue pernah menjalin satu hubungan sama dia. Rame nih. Terus Iya kan? Iya. Gimana? Nginep di rumahnya. Hubungan yang gimana, Anaknya dulu masih Nyai? kecil satu cowok. Oh iya. Oke. Si Mamat. Pernah nginep di rumahnya guys. Jadi nginep itu mereka tuh itu bercocok tanam ya. Orang dewasa kalau nginep itu bercocok tanam ya, say. Saking lontenya banyak pria ya bercocok tanam sampai dia bingung itu kita hubungannya apa sih, karena terlalu murah. Kalau lo nggak murahan lo tuh nggak akan bingung statusnya, ini status nggak jelas tapi bercocok tanam. Kalau murahan gitu status nggak jelas, oh yang penting kita bercocok tanam dulu dah, meskipun status nggak jelas kita pacaran atau bukan gak sih gitu, status nggak jelas, yang penting gue dapet bercocok tanam gitu. Kalau cewek kan harus pasti dulu kita pacaran, iya pacaran baru bercocok tanam, cewek kan biasanya gitu. Nah ini status nggak jelas, pacaran nggak sih, tapi yang penting ya bercocok tanam dulu, status nggak penting, yang penting dapet bercocok tanam. Jadi itulah attitude lonte ya, yang penting bercocok tanam dulu. Hubungan yang gimana, Anaknya dulu masih Nyai? kecil satu cowok. Oh iya. Oke. Apa Si ya? Mamat. Apa namanya itu? Mamat. Pacaran atau bukan sih itu? Maunya apa? Nggak tahu. Ayo. Nggak ada yang tahu kan? Gue pernah sama
sama Gary. Oh iya benar. Ini harus di Ya kenapa harus diomongin di sini sih? Ini kagak apa-apa. Ya, masa lalu tuh dijadikan kenangan. Oh, benar.